Oke, halo teman-teman semuanya. Seperti biasa, kali ini gue bakal review film lagi nih. Tapi kali ini film yang akan gue review tuh agak sedikit berbeda ya. Film ini bergenre horor dan bertempat syuting di Thailand nih. Dan menurut gue alur cerita film ini agak sedikit kompleks ya, karena di beberapa scene kita bakal diliatin dengan adegan bunuh-bunuhan nih. Tapi tenang aja, nanti bakalan gue skip kok. Karena kalian tau lah, itu kan nggak boleh dilihatin di YouTube. Tapi sebelum gua masuk ke alur ceritanya, please subscribe buat kalian yang belum subscribe channel gua, biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gua. Oke, di awal film kita bakal dilihatin nih sama 3 cewek bule yang lagi liburan. Bukan liburan sih tepatnya, tapi mereka tuh tiba di Thailand untuk mengajar bahasa Inggris. 3 cewek ini adalah Alex, Julia, dan Rachel. Dan di Thailand mereka tuh menyewa sebuah villa di pinggir danau, yang menurut gua udah old banget ya bangunannya itu. Setelah mereka tiba di sana, mereka pun lalu bergegas untuk memasuki bangunan itu. Tapi salah satu dari mereka tuh ada yang jahil nih. Dia tuh mengambil sebuah benda di tempat kayak sesajen gitulah pokoknya. Dan tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka itu. Lalu setelah mereka memasuki villa itu, terlihat semua perabotan yang di sana tuh dibungkus sama kain putih. Yang bikin merinding nih menurut gua. Dan mereka pun lalu pergi ke lantai 2 dan mencoba membuka satu persatu kain yang menutupi benda-benda tersebut. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka tuh membuka penutup patung nih. Yang ternyata itu adalah patung seorang anak kecil yang berlapis emas. Dan Rachel tuh merasakan keanehan tuh dari patung itu. Dan mereka pun lalu meninggalkan patung itu. Pada malam harinya mereka pun tidur di kamarnya masing-masing. Lalu sebelum tidur si Rachel pun seperti biasa menelpon pacarnya dan lalu menanyakan bagaimana kabarnya di sana. Dan malam itu pun mereka lewati bertiga dengan aman. Pada keesokan paginya, ketika mereka bertiga sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada suara benda jatuh nih. Dan si Alex pun dengan berani lalu menghampirinya. Lalu dia pun kaget, tiba-tiba muncul kakek-kakek tua dari sana. Pas mereka mau ngajak ngobrol sama kakek tua ini, kakek ini pun terlihat bingung nih malahan. Dan dari belakang tiba-tiba muncul mas-mas yang sepertinya penjaganya kakek itu. Lalu si mas dan kakek itu pun pergi meninggalkan mereka. Karena jenuh mereka pun lalu pergi ke pusat kota nih untuk berbelanja. Tapi nampaknya dari tadi mereka tuh diikuti nih sama om-om. Ketika si Alex mau nyamperin om-om itu, mereka pun lalu kabur. Pada malam harinya mereka tuh pergi ke diskotik nih. Dan mereka tuh ketemu lagi nih sama om-om tadi yang ngebutin mereka. Lalu si Alex tuh dengan berani menghampirinya. Bukannya si Alex tuh marah sama mereka, malah dia tuh ngajak si Julia sama Rachel untuk ikutan gabung. Si Julia dan Rachel pun mengiyakan ajakan si Alex ini. Dan om-om itu pun lalu diajak nih ke rumah mereka. Dan ini pasti adegan yang kalian tunggu-tunggu nih, tapi bukan wipik ya. Ya lumayan lah buat cuci mata kalian. Di scene selanjutnya gue tuh bingung nih. Si om-omnya tuh dibunuh sama mereka bertiga. Menurut gue sih Julia, Alex, dan Rachel tuh dirasuki oleh penghuni tempat ini. Oke, gue skip aja ya, karena ini tuh adegan bunuh-bunuhannya tuh real banget menurut gue. Oke, pada keesokan paginya mereka kebangun dan menceritakan kalau mereka mengalami mimpi yang sama. Mereka pun panik dan ketika mereka mencari om-om itu, mereka tidak menemukannya. Dan mereka tuh malah kehilangan perhiasan mereka nih. Dan bukan cuma itu saja, ternyata mereka juga kehilangan patung anak kecil itu. Karena panik, Julia pun lalu menelpon polisi dan mengatakan mereka baru saja kerampokan dan kehilangan patung emas di rumahnya. Tapi polisi bilang kalau di rumahnya tuh gak ada yang namanya patung anak kecil. Dan mereka pun mulai panik nih.
Lalu mereka pergi ke pusat kota dan bertanya kepada penjual patung, apakah dia memiliki patung anak kecil yang selama pergi di rumahnya. Lalu pemilik toko pun menjawabnya tidak. Dari sini mereka tuh menemukan kejadian-kejadian janggal nih. Di sini nih muncul seorang gadis yang tiba-tiba mengajak mereka pergi ke hutan nih. Dan ternyata mereka tuh dibawa ke tempat yang menurut gue kalau di Indo mungkin kayak dukun itulah pokoknya. Lalu mereka pun menanyakan apakah dia tuh tahu tentang patung itu. Dan dukun itu pun lalu menunjukkan sebuah foto yang ternyata benar, itu adalah patung yang sedang mereka cari. Dan dukun itu lalu mengatakan kalau patung itu bernama Kumari. For your information, Kumari ini adalah patung yang bukan sembarang patung nih. Biasanya patung Kumari itu disembah. Oke, kita next aja ya. Si dukun itu mengatakan kalau mereka bertiga tuh udah membebaskan arwahnya si Kumari nih. Lalu dukun itu pun memberikan mereka sebuah jimat. Tapi salah satu dari mereka tuh malah gak percaya nih dan membuang jimat itu. Malah seperti menyepelekan omongan dari dukun itu. Lalu pada malam harinya mereka tuh digangguin nih sama hantunya Kumari. Dan mereka bertiga pun langsung panik dan berencana untuk kabur dari sana. Oke, di scene lain dilihatkan si dukun yang lagi mau bikin bubur nih. Dan dia tuh tiba-tiba diserang dan langsung dibunuh sama orang yang berjaket hitam ini. Keesokan paginya mereka bertiga bangun dan pergi ke rumah dukun itu. Dan mereka tidak menemukannya. Lalu mereka pun balik ke rumahnya dan menemukan kakek-kakek yang ada di awal film nih. Lalu kakek itu bilang kalau mereka bertiga sudah mengambil semua darinya. Dan kakek itu pun langsung pergi. Karena mereka penasaran, mereka pun lalu pergi ke rumah kakek itu dan minta penjelasan kepadanya. Lalu kakek itu pun menceritakan bahwa dulu itu adalah rumah adiknya. Adiknya itu sudah mati karena dia yang menyelamatkan istri dan anaknya yang belum lahir. Jadi suami dan anaknya perempuan itu harus mempersembahkan nyawanya nih agar istri dan anak yang dikandungnya itu selamat. Tapi naasnya istrinya itu malah ikutan bunuh diri nih. Dan anak kecil yang menghantui mereka kemarin itu adalah Kumari, yang arwahnya ada di patung itu nih. Untuk mencegah arwahnya Kumari balas dendam, lalu dukun itu pun menciptakan sebuah jimat. Sampai akhirnya mereka bertiga lah yang telah membebaskan arwahnya Kumari ini. Dan kakek ini juga bilang kalau dia dan dukun itulah yang sudah menghabisi suami dan anaknya itu. Lalu kakek itu memberikan sebuah jimat kepada mereka. Tapi si Russell ini tuh tetap gak percaya nih, dan malah membakar jimat itu. Oke, di sisi lain kakek itu pun mati nih. Lalu ketika si Alex sama Russell mau nyusul Julia, dia tuh nemuin ruang bawah tanah nih. Dan ternyata om-om yang kita lihat di awal scene tadi udah pada dibunuh nih di sini. Dan mereka pun kaget ternyata Alex yang sudah melakukan itu semua. Ternyata Alex ini kesurupan arwahnya si Kumari nih, dan akhirnya Julia dan Russell pun mati dibunuh oleh Alex. Dan cerita pun tamat. Oke, bagi kalian yang tahu kelanjutan ceritanya, please tulis di kolom komen ya. Dan thanks sudah nonton video ini.